Ibu bahwasanya standar mutu pendidikan ini kami ingin menyampaikan standar pendidikan ini dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur, mengevaluasi, menilai mutu pendidikan. Jadi tujuan kita ini, sebab nujulnya kenapa ada standar ini, niatnya apa, nama itunya adalah mengukur, mengevaluasi, menilai mutu pendidikan. Itu yang kita buatkan. Sehingga insya Allah itu bisa digunakan. Oleh karena itu, standar pendidikan ini ditetapkan untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Jadi kata kuncinya adalah pendidikan bermutu di ujung sana, standar yang kita buat ini. Kalaupun masih ada yang kurang-kurang, tentulah kita senantiasa untuk mengadakan evaluasi, sehingga standar itu semakin hari semakin baik, semakin bulan ke depannya semakin menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Didang. Sebagai kalimat kami kunci terakhir adalah pendidikan yang bermutu adalah kunci mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana tadi di pembukaan Undang-Undang 45, negara ini kita bentuk adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar untuk pendidikan bermutu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pikir itu yang sementara saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator yang baik budiman, orang tua saya Pak Didang, untuk memandu kegiatan selanjutnya. Saya kembalikan mikrofon ini kepada Pak Didang. Monggo Pak Didang. Terima kasih Pak Dr. Saur ya telah menyampaikan materi dengan jelas, singkat tapi jelas, lengkap lagi ya. Nah Bapak Ibu, untuk pemahaman dan pendalaman kita terkait dengan standar nasional pendidikan, saya akan buka 2 termin ya. Termin pertama 3 orang, silakan langsung saja ini bicara. Tetapi sebelumnya kami sampaikan ini berita duka bahwa Bapak Sekda telah meninggal dunia. Innalillahi. Terkena COVID nampaknya Pak. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk yang pertama Pak Wid, yang kedua siapa? Ayo. Biar tidak rebutan, biasanya rebutan. Ada lagi? Oh baik. Satu aja dulu Pak, silakan. Pak Wid. Ya, terima kasih Pak Didang. Pak Kisaur Panjaitan, terima kasih atas paparan tentang standar nasional pendidikan. Bahwa dalam paparannya juga kan mungkin disebutkan bahwa standar nasional pendidikan itu adalah standar minimal ya Pak Saur ya. Ya. Artinya kalau standarnya itu minimal, kita berharap sih sekolah-sekolah itu mencapai semua standar nasional pendidikan karena itu standarnya minimal. Artinya begitu dilakukan pemetaan, akan banyak sekolah yang di atas dari standar nasional pendidikan. Harusnya kan seperti itu Pak Saur ya. Ya. Cuma permasalahannya kan Kemdikbud sudah mengeluarkan rapot mutu Pak Saur ya, terutama yang Halo. Assalamualaikum. Enggak kedengaran suaranya. Oh ya, sekarang sudah dengar. Oh iya. Gimana? Sama. Iya. Kita kan baru mendengar berita Pak Sekda meninggal. Ya. Nah, tapi saya juga sudah diskusi sama Bu Dewi. Kayaknya kalau APSI DKI mengirim karangan bunga ke rumah beliau, kayaknya pantas gitu loh. Iya. Nah, masalahnya sekarang saya belum dapat alamat rumahnya gitu loh. Pak Slamet punya link nggak ke alamat rumah Pak Sekda? Nggak tahu ya. Posisinya juga saya lagi di jalan nih. Oh di jalan. Iya. Nggak bisa nyari. Maksudnya nanti kalau umpamanya siapa info yang udah dapat link duluan, saling info. Iya. Biasanya kalau gini, kalau umpamanya di utara, nanti pemesanan karangan bunganya kan cari yang utara, yang timur kan gitu lewat online kan pemesanannya biasanya itu. Karena bagaimanapun Pak Sekda ini kan birokrasi tertinggi di provinsi kita. Iya, betul. Jadi meskipun kita tidak bisa hadir karena COVID kan nggak boleh. Paling tidak ada tanda organisasi kita ada ikut berbelasungkawanya di rumah beliau. Iya. Itu ya Pak Slamet ya. Oke. Pak Slamet gimana? Setuju nggak?
Oh, setuju banget, setuju banget. Iya, Iya, waktu ibunya kepala dinas saja kita kirim iya, masa ini betul. sekda Iya, gitu. Cuman betul. ya itu kita lagi nunggu siapa yang memberi info terlebih dahulu, Iya, iya, yang iya. punya alamat rumah Pak Sekda. Waktu itu kayaknya kalau nggak salah siapa ya yang katanya pengawas yang dekat sama Pak Sekda siapa ya? Pak ya. Waktu Pak Emon waktu itu cerita pernah katanya ada pengawas siapa yang dia teman dekatnya kan pernah sama-sama ngajar sama kan dulu Sekda itu kan ngajar di SMP. Oh gitu, guru juga. Iya guru olahraga, beliau guru olahraga SMP dulunya. Nah itu katanya dulu bareng-bareng ngajar tuh Pak siapa gitu ya. Saya nggak ini. Ya coba nyari, cari info di grup-grup, kemudian di Google barangkali ada gitu. Iya. Ya, kalau alamat pribadi nggak mungkin dicari di Google Pak. Kan hal seperti itu Karena ini kan karena sedang meninggal, kan mungkin juga ada. Oh disemayamkan di rumah duka alamat ya, barangkali ada berita-berita begitu. gitu ya. Kan bisa mungkin kan sebagai berita nih. Oh iya. Sementara di rumah sakit misalnya sekarang disemayamkan di rumah duka alamat barangkali. Iya baik. Coba Oke, ya. monggo. Jangan lupa di sana nomor ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Sespolwan, Pak, sebenarnya guru ini mau dibawa kemana sih Pak sebenarnya? Kalau ada apa-apa di lapangan yang salah itu selalu guru. Padahal guru itu kan bukan lahir sendiri. Guru itu diciptakan. Ada pabriknya gitu. Jadi mari lah kita semuanya kalau memang bangsa ini menganggap bahwa pendidikan itu adalah yang sangat penting, investasi yang penting. Ayo angkat dan tempatkan pendidikan itu di tempat yang betul-betul penting gitu, bukan hanya sekedar dilihat sebelah mata gitu. Jadi guru cukup diiming-imingi dengan pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Menurut saya kurang elok lah gitu. Nah, Badan Standar Nasional Pendidikan kan kita banyak provinsi, luas ininya. Memang sih standar di DKI dengan standar di Jayapura
mungkin memang tidak sama, tapi kan mungkin tidak begitu. Kalau itu memang tidak cocok, ya bukan berarti itu harus langsung dibubarkan. Biarkan aja dulu berjalan dengan waktu yang cukup. Setelah hasilnya ada, baru kita koreksi, jangan langsung dibakar habis gitu. Pertanyaan saya, sebenarnya Badan Standar Nasional Pendidikan ini untuk dunia pendidikan, khususnya untuk Departemen Pendidikan, itu diberi peluang benar-benar independen, apa independen dalam tanda kutip gitu Pak, maksud saya Pak. Benar-benar independen apa independen dalam tanda kutip gitu, apa masih bekerjanya gitu. Los bukan los enggak gitu maksud saya. Terima kasih Pak. Baik. Pak Saur mungkin 3 dulu, nanti dalam termin berikut kalau ada pertanyaan lagi. Silakan Pak. Baik, Pak Didang, ada yang sebetulnya tidak perlu saya jawab, sebenarnya kita sama-sama tahu, dan sebenarnya kita juga ada hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Nah, jadi namun demikian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Saya mulai dari sedikit bahan yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Ini ada data saya untuk menjawab tadi tentang ini Pak Saur yang sekarang sudah mulai ada yang 2019 kemarin, kemarin belum. Ini hasil evaluasi kita untuk kelemahan siswa pada yang lalu ya ini. Nah, Ibu, bagaimana dengan tingkatan UN sebelum kita dulu masih pakai sebelum computerized ya. Setelah computerized baru kita mulai menjadi lebih baik. Nah, saya ingin sampaikan yang penting sebenarnya di sini, Bapak Ibu. Disparitinya sangat tinggi sekali. Nah, ini karena kita di Jakarta, saya langsung ambil contoh ini aja. Pak Widiatmo, saya ambil contohnya aja. Bapak Ibu bisa lihat kan? Ini bagaimana disparity. Ini yang biru itu adalah kita di Jakarta Selatan, yang merah itu adalah di TTU itu adalah Timur Tengah Utara. Jadi di Kupang sebelah utaranya, di Pulau Timur itu. Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu bisa bayangkan yang terkecil nilai di Jakarta Selatan itu adalah yang terbesar di TTU sana, di Timur Tengah Utara sana Bapak Ibu. Jadi disparitasnya tinggi sekali. Nah, sehingga memang tidak mudah memang pernyataan Pak Wid tadi dan Pak Swastona dan Pak Supriyono, memang kita membuat SKL-nya yang mana kan gitu ya, SKL ini. Jadi kami sudah berusaha untuk mengkombinkan semuanya Bapak Ibu. Kita berusaha mengkombinkan semuanya sehingga ini berlaku sesuai dengan namanya standar nasional. Ini adalah berlaku untuk nasional. Jadi saya ulangin pertanyaan Bapak bertiga untuk tadi menyatakan kita mengakui terjadi disparity yang sangat tinggi, khususnya kalau kita mengambil dari hasil UN beberapa tahun belakangan seperti ini. Ini SKL yang seperti itu. Itu mungkin ingin saya sampaikan yang pertama. Dan apa maknanya Pak Saur? Maknanya adalah dari hasil disparity itu, maka sebagaimana tadi saya sampaikan di siklus pembuatan standar, maka standar itu kita godok kembali, kita dievaluasi di mana yang salahnya. Jadi sekaligus menjawab. Jadi belakangan memang sudah saya setuju dengan Pak Widiatmo tadi, kita juga sangat senang. Belakangan sudah banyak beberapa yang sudah berhasil melampaui daripada standar daripada nasional pendidikan itu, sebagaimana tadi saya gambarkan, yang tadi gambar untuk lompat tinggi tadi itu. Nah, sedangkan sebelumnya masih banyak yang belum mampu. Nah, kalau ditanya di mana yang salah, tentulah ini semuanya kita mempunyai kontribusi, tinggal berapa persen variabelnya. Dari hasil kami evaluasi, semuanya berkontribusi. Bapak Ibu, memang variabelnya ada yang kecil, ada yang besar untuk ketidakberhasilannya beberapa 2018 ke bawah, Bapak Ibu. Saya setuju dengan Pak Widiatmo tadi. Jadi saya harus katakan itulah menjadi bahan evaluasi kami dan ini sudah kita perbaikin. Beberapa kepala sekolah juga di Jakarta sering kita undang sebagai salah satu narasumber, khususnya pada saat di publik, untuk memperbaiki beberapa standar itu. Saya pikir itu statement saya yang pertama, sekaligus menjawab Pak Widiatmo. Itu. Nah,
Berikutnya, Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Supriyono tentang PPDB. Nah, sesuai dengan kewenangannya, PPDB itu BSNP tidak ikut mengaturnya, Pak, tidak punya kewenangan untuk di PPDB, tetapi BSNP punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Jadi kita sudah merekomendasikan kepada kementerian agar kegiatan PPDB itu dilaksanakan secara transparan, kemudian secara seimbang, dan semuanya tidak ada yang dirugikan, sehingga bisa terbuka dengan baik. Bapak Ibu, sebenarnya saya buka lagi dalam beberapa kami kegiatan dengan di kementerian, salah satunya adalah sebenarnya niatnya, saya ulangi Pak Supriyono, niatnya kementerian waktu kami ini beberapa kali bertemu itu dan BSNP mendukungnya, yakni adalah untuk menghilangkan sekolah-sekolah unggulan sebenarnya. Sebenarnya itu intinya. Jadi kalau misalnya di Jakarta ada 100 berapa sekolah negeri ini, misalnya SMA negeri, kalau misalnya itu tidak terjadi, kalau SMA misalnya di Jakarta Utara SMA 13 misalnya ya, kemudian kalau itu tidak ada perbedaan yang signifikan, sesungguhnya PPDB itu kan mengalir dengan baik zonasi itu. Atau kami ketemu dengan kementerian seperti itu alasannya, sehingga PPDB itu dapat dengan baik. Itu di Jakarta. Tetapi di daerah lain tidak semudah itu memang Bapak Ibu. Misalnya kita dapati beberapa waktu yang lalu di Sumatera, di Lampung itu ada SMA negerinya itu, SMA negerinya ada 5 itu, kalau bukan SMA negeri 1 sepertinya mereka belum sekolah gitu loh. Padahal daya tampungnya untuk di sekitarnya itu dan seterusnya. Jadi memang terjadi kekisruhan beberapa di daerah-daerah tentang PPDB ini. Saya ulangin, Pak Supriyono, saya terima kasih untuk itu. Dan kami dalam posisi di BSNP sudah merekomendasikannya kepada pemerintah. Tentulah masalah teknisnya itu di pemerintah disampaikan kepada teman-teman di daerah melalui dinas provinsi maupun dinas dan kotanya. Mungkin itu Pak Supriyono tentang PPDB. Sedangkan Pak swasta yang terakhir ini memang IKIP misalnya di Bandung Pak swastana, dulu IKIP Bandung berubah menjadi UPI. Itu kan ledekannya IKIP kan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, berubah menjadi UPI. Jadi kan universitas padahal IKIP kan begitu. Kan gitu ya. Jadi yang begini ini juga, tapi yang ingin saya garis bawahi dari Pak swastana adalah saya senang sekali salah satu standarnya tadi, begitu juga tadi hasil penelitian tadi itu, Bapak Ibu, Pak swastana yang tadi kita ambil dari benchmark kita dari beberapa negara Eropa, setelah standar kompetensi lulusan, adalah yang fokus utama mereka tadi saya sampaikan Pak, saya ulangi lagi, saya share Bapak Ibu, ini Pak swastana, bahwasanya poinnya di situ Pak, poinnya. Poinnya adalah, tadi kita lihat, ini kita fokus utamanya itu setelah kita mau jadi apa siswa kita ini, hasilnya di atas, adalah bagaimana standar gurunya. Jadi statement Pak swastana, pertanyaan Bapak, dan unek-unek Bapak, dan kesebelan Bapak, saya sangat mendukung Bapak. Karena bagaimanapun juga, KL ini akan dilaksanakan ini oleh si guru ini. Dan pengelolaannya, penilaiannya, prosesnya, ini semuanya kan oleh si guru. Jadi saya sangat setuju dengan sinyalemen yang disampaikan Pak swastana. Kalau kita tidak menghasilkan guru yang baik, tanda petik yang tidak standar Bapak Ibu, maka sia-sia juga kita melaksanakan membuat standar ini, ke-8 standar ini. Sekaligus menjawab pertanyaan Pak Widiatmo tadi itu. Jadi kalau saya ditanya sebenarnya lebih kepada gurunya. Jadi saya sangat mendukung pertanyaan Bapak. Dan oleh karena sebab itu sekarang kita sedang menghadapi Bapak Ibu, Pak swastana saya sampaikan, kita dengan Dirjen PTK, Pak Iwan, sedang berusaha mengadakan beberapa perubahan di Undang-Undang Guru dan Dosen, beberapa standar tentang guru sedang kita revisi, sudah dalam proses untuk digodok untuk dikeluarkan kebijakan yang barunya, Bapak Ibu. Jadi poin besarnya saya setuju dengan Bapak dan seluruh peserta hari ini saya ingin sampaikan bahwasanya guru adalah menjadi kunci yang paling utama dalam kita untuk melaksanakan penjaminan mutu, melaksanakan standar yang sudah disiapkan oleh BSNP. Saya pikir itu, dan ada kalimat Pak swastana
perubahan begitu ganti, ini kebijakan yang kemarin langsung jelek, yang baru ini dan seterusnya, ini menjadi kita sudah menjadi rahasia bersama. Orde lama keluar orde baru, pokoknya yang lama salah semua. Begitu orde baru reformasi baru salah semuanya dan seterusnya. Yang ini saya tidak berpolemik untuk itu, tapi itulah keadaan di negara kita. Saya tidak mencakup ke sana, saya hanya bicara di standar Pak Suasana, tapi saya mengambil poinnya tentang guru tadi. Pak Didang mungkin itu sementara jawaban saya mungkin belum memuaskan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini mohon ke perkenan Bapak untuk menjawab satu pertanyaan lagi nih Pak. Waktu udah habis nih. Pak, silakan Pak. Ya, ini pertanyaan terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harto, pengawas SMK Jakarta Barat, Pak. Oh ya, silakan Pak. Begini Pak, jadi tadi Bapak saya sudah mendapatkan jawaban, tapi mungkin perlu meyakinkan Pak. Jadi guru Pak, jadi fokus kami guru. Ya. Kesulitan di DKI itu sekolah-sekolah negeri terutama itu kekurangan guru. Jadi tidak ada pengangkatan guru negeri kan udah lama Pak di DKI ini. Kemudian yang pensiun banyak. Ngangkat KKI, tapi KKI ini tidak bisa sertifikasi lantaran dia nggak punya SK yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jadi guru-guru KKI kita tidak bisa profesional, tidak bisa ikuti sertifikasi. Kemudian guru KKI yang ada di ini kan kurang juga Pak di sekolah negeri, terutama SMA, SMP. Nggak tahu kalau SD, mungkin sama juga kurang. Sama Pak, sama. Di sekolah negeri, sehingga ngangkat guru honor. Untuk SD, SMP, guru honor itu ada posnya dari BOS. Tapi giliran SMA, SMK, tidak ada pos untuk menghonori guru honor di negeri. Gitu. Jadi ini kesulitan teman-teman kepala sekolah SMA, SMK itu seperti itu Pak. Nggak ada gurunya, mau ngangkat honor nggak bisa ngasih honor, gitu. Jadi ngangkat KKI nggak boleh, nggak ada gitu ya. Jadi mohon bantuan ini Bapak dari standar nasional ini, siapa sih yang harus kita gerakkan untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah ini? Lebih juga pengawas. Jadi pengawas seperti kami SMK itu bebannya itu satu orang pengawas itu di Jakarta Barat 2 itu 27 sekolah. Di SMP itu satu orang pengawas itu 120 sekolah. Jadi ini kebutuhan yang menurut saya mendesak. Bagaimana kami bisa membantu meningkatkan mutu di sekolah sementara overload lah. Kami seolah-olah eksploitasi pengawas ini kalau di istilah kami itu ya. Jadi mohon maaf, barangkali Bapak bisa memberikan rekomendasi kepada siapakah untuk mengangkat guru sekolah negeri, atau kalau memang nggak ada diangkat PNS ya mungkin guru honor tapi ada salurannya, ada wadahnya untuk mengangkat guru honor. Juga teman-teman yang KKI ini bisa mengambil sertifikasi profesi guru. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didang, Pak Suwarta, dan Bapak Ibu yang lain, yang Bapak sampaikan itu juga termasuk prioritas pertama di Badan Standar Nasional Pendidikan. Harus katakan itu Pak. Jadi kalau kita bicara standar Pak, 8 standar itu pasti begitu bicara kita standar GTK Pak, itu kita pasti berhari-hari dan kita pasti akan mengundang banyak hal dan itu pasti banyak persoalan yang luar biasa. Jadi saya setuju dengan pendapat Bapak, tapi izinkan saya menyampaikan pada hari ini, khusus DKI ini contoh ya Pak, saya tambah lagi nih Pak. Bagaimana? Karena salah satunya persoalan adalah Bapak Ibu saya sampaikan di sini, ini ada agak teknis, karena otonomi daerah itu. Pengangkatan ASN Bapak Ibu itu kan kewenangan beberapa daerah itu berjenjang Bapak Ibu. Saya tanya langsung Pak Suwarta, saya pernah kita bercanda, Mas Menteri bisa ngangkat guru nggak di DKI? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Jawabannya tidak bisa gitu. Jangankan itu, menyelesaikan masalah guru bantu saja di DKI, satu-satunya guru bantu yang paling susah diselesaikan di seluruh Indonesia, Pak Suwarta bisa bayangkan beberapa tahun yang lalu. Akhirnya yang dianya ahli matematika yang selama ini kepala sekolah di SMA, karena harus tanda petiknya ASN jadi guru SD, jadi guru TK. Betul nggak Pak Suwarta kan? Jadi memang luar biasa. Jadi saya ulangin, apa boleh buat Pak? Saya bisa menangkap yang Bapak maksudkan dan ini menjadi PR besar untuk kita bersama. BSNP itu menjadi prioritas nomor 1 untuk kita diskusikan dengan Pak Iwan
dalam berkali-kali kita di pembicaraan tentang di Dirjen GTK dengan Pak Iwan sebagai Dirjen GTK yang baru, Pak. Jadi kita mengamini dan mencatat ini dengan baik. Tapi kalau boleh Bu Yosi, saya usul hasil pertemuan kegiatan ini, tentu saya sebagai anggota BSNP akan menyampaikan laporannya kepada di BSNP, sebagaimana disampaikan oleh 4 penanya tadi ini, saya bisa menangkapnya itu, saya akan kemas, bungkus dengan baik, terutama hal-hal tadi, bagaimana kewenangan tentang guru ini tadi paling utama, kemudian tentang melampaui standar minimal tadi, tentang PPDB dan seterusnya tadi ini menjadi laporan saya yang akan saya sampaikan menjadi pleno kami yang insya Allah menjadi rekomendasi kami kepada Pak Menteri dan kepada yang terakhir. Tetapi Bu Yosi kalau boleh dari LPMP juga boleh berkirim surat juga gitu dengan kami sehingga memperkuat yang nanti laporan yang kami sampaikan waktu kami pleno di BSNP. Saya pikir ya Bapak Ibu, saya pikir saya pengennya berlama tetapi tadi saya di WA juga di sini karena habis saya masih ada lagi kegiatan lainnya. Jadi kalau semuanya nanti malam makin sampai maghrib. Izinkan saya Bu Yosi, Pak Jidang, sekali lagi atas nama BSNP, sungguh kami bersukacita, sungguh kami berbahagia karena sudah diundang kemari oleh LPMP DKI melalui Ibu Yesi. Sangat berbahagia, disambut dengan wajah yang jernih, dengan hati yang bersih, sehingga rasa lebih kita bisa bersilaturahmi. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, tentulah kami sebagai orang timur, Bapak Ibu, tidak ada tebu yang tak beruas, tidak ada pohon yang tak berpongkol, tidak ada sungai yang tak bersampah, tidak ada laut yang tak bergelombang. Sebagai manusia, kami Saur Panjaitan atau sebagai BSNP, tentulah kami banyak kekurangannya. Yang sedikit tolong dilautkan, yang segumpal tolong digunungkan, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertemu pada waktu yang akan datang, dipimpin oleh Pak Didang. Demikian saja kami sampaikan. Anak gajah makan sirih, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Foto dulu ya Pak Didang. Terima kasih banyak Pak. Kami atas nama mohon berfoto dulu Pak, berkenan boleh, dulu ya. Silakan. Dokumentasi. Mohon bantuannya Bu Rahma, sudah siapkah? Ya, Siap. Oke. Ya, mohon bantuan ya. Siap. Oke, semuanya bersiap ya. Oke, baik Bapak dan Ibu dengan senyumnya. Oke, seperti tadi ya, kita ada 5 layar di sini, jadi tetap senyum. Oke, kita mulai. Oke, siap. Ya, senyum. Oke, sip. Layar pertama, oke. Baik, selanjutnya ke layar kedua ya. Tetap senyum. Oke. Sip, baik. Layar ketiga. Oke, layar ketiga. Oke, tetap semangat, cerah ceria. Emon. Mana nih Pak Emon? Oke, sip. Oke. Layar ketiga. Sekarang layar keempat. Oke, tunggu Bapak dan Ibu tetap senyum. Ya, senyum siang hari, senyum yang tertahan, ya. Baik, oke, sip. Oke, tunggu sebentar. Ibu Is baru bergabung. Oke, sip. Oke. Baik, satu lagi. Mohon kesabarannya satu lagi. Baik. Terakhir layar kelima. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Saur. Silakan Bu Yosi. Izin Bapak Ibu, kami lab, saya takut mengganggu untuk kegiatan. Terima kasih, Pak Saur. Terima kasih. Saur. Ya. Saur, halo. Ya, Bu. Ya. Iya. Ini saya rasanya kurang lengkap kalau tadi Saur sudah berpantun, saya tidak membalasnya. Wah, izinkan saya membalas sebentar ya, Saur ya. Ya, Bu, silakan. Ini tadi berasa panas nih, nggak membalas Saur nih, oke. Nasi goreng rasanya gurih. Cakep. Dimakan Kota Batu. Kami haturkan terima kasih atas materi keren dari Pak Saur. Cakep. Satu lagi. Keren banget. Banyak nih, nambah ya? Nambah. Iya, nambah.
Iya. Bambu Si kecil gorengnya menjadi, tambah. ya, bambu kecil menjadi anyaman. Makan sarapan kue ketan. Enak. Terima kasih untuk Kisaur Panjaitan. Keren Di banget. hati ini kurasakan kehangatan. Terima kasih Kisaur Panjaitan. Bersama Pak Saur. Dan Bapak sehat selalu. Terima kasih Pak Saur. Sangat bermanfaat bagi kami ya, Kisaur ya. Saur, Bisa makasih. aja Bu Yosi nih pantunnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Keren. Baik. Saya juga punya. Ya. Pak Didang pantunnya. Baik. Adidang nyanyi. Bapak Ibu, Bapak Ibu. saya bisa izin lab ya. Ya, Apa yang nanti. saya Iya, iya. Baik, khawatir Kisaur, mengganggu terima kita. kasih. Ada Bapak. Kami Silakan, lagi silakan, Pak. berkenan ya, Pak ya. Baik. Saya punya pantun untuk LPMP, Bu. Ya, boleh, boleh. Bonsai. Beli bonsai di Kota Bima. Beli bonsai di Kota Bima. Latihan selesai, kapan kita makan bersama? Kayaknya ada pantun lagi buat Pak Didang nih. Spesial pantun ya Pak Didang. Pak Didang siap-siap ya. Tambahkan hati Pak. Ada mangga, ada ikan. Dimasak sudah, langsung dimakan. Terima kasih dari saya untuk Pak Didang Setiawan yang sudah jadi moderator dengan penampilan menawan. Keren Mbak Yosi. Keren banget. Baik Bapak Ibu, ini bagaimana kita lanjut? Ini masih ada satu sesi lagi ya, satu materi lagi dari Ibu Susia. Lanjut apa mau istirahat dulu Bapak Ibu? Lanjut. Ajak ya. Istirahat dulu. Lanjut istirahat. Lanjut. Apa nggak usah disimpulkan. Oke. Silakan. Belum ya, belum disimpulkan ya. Karena waktu berjalan sangat cepat ya. Kepada Bu Susi dipersilakan. Sume. Oke, Ini ada lagi baik. istirahat. Silakan Ibu Susi. Tadi mohon maaf Pak Didang kesimpulan karena tadi Pak Kisaur sudah terburu-buru sepertinya. Tak apa-apa, tak apa-apa. Mohon maaf, mohon maaf. Ya silakan. Bu Susi, apakah ada beliau? Saya diatur nggak nih sama Pak Didang, ditemani ya? Oh ya pasti ditemani terus. Baik, inilah narasumber kita Ibu Susi Budiarti. Ibu Susi Budiarti akan menyampaikan sesi yang berikut. Ya, apa yang akan disampaikan? Mari kita sama-sama simak. Silakan Bu Susi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita semua masih bisa berkumpul di forum ini dalam rangka pembelajaran. Kalau tadi Pak Saur menyampaikan pantun, Bu Yosi menyampaikan pantun, rasanya saya juga pengen menyampaikan pantun. Ya. Di sana gunung, sekarang mendung, sebentar lagi turun hujan. Wahai para peserta, janganlah murung, walaupun masih ada pembelajaran. Ya baik Bapak Ibu. Yang saya hormati, Bapak Koordinator Fungsi FPMP, Bapak Widiatmo masih bergabung ya. Kemudian Bapak Ibu pejabat di lingkungan Dinas Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu peserta FASDA, BIMTEK SPMI, kemudian rekan-rekan kami dari LPMP. Baik, izinkan saya untuk share screen terkait dengan apa yang akan kami sampaikan, menindaklanjuti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Saur.